Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizkia Rahmadila, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan membuat video refleksi yang membahas tentang bahasa Indonesia di era digital antara kreativitas dan tantangan akademik. Dapat kita ketahui bahwasanya sekarang itu kita hidup di era digital yang sangat memengaruhi cara kita berkomunikasi. Kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan juga praktis. Namun, perkembangan tersebut juga memengaruhi cara masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menggunakan bahasa Indonesia. Di era digital saat ini, kita sering menemukan berbagai bentuk penggunaan bahasa yang lebih santai, seperti penggunaan singkatan, bahasa gaul, maupun campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya, seperti kata healing, spill, bestie, atau mager yang sering muncul dalam percakapan di media sosial. Menurut Rahmadi dalam penelitiannya mengenai dinamika bahasa Indonesia di era digital, perkembangan teknologi digital menyebabkan munculnya berbagai variasi bahasa serta perubahan gaya komunikasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan sesuatu yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Priscilia dan rekan-rekannya juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul di media sosial sering digunakan oleh generasi muda sebagai bentuk kreativitas dan ekspresi identitas dalam berkomunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa di era digital dapat mencerminkan kreativitas masyarakat dalam menggunakan bahasa. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks akademik. Nababan dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa penggunaan bahasa informal secara terus-menerus di media sosial dapat memengaruhi kebiasaan berbahasa seseorang, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam penggunaan ejaan maupun struktur kalimat dalam komunikasi tertulis. Jika dikaitkan dengan pengalaman saya sebagai mahasiswa, saya juga sering menggunakan bahasa yang lebih santai ketika berkomunikasi melalui media sosial atau saat mengirim pesan kepada teman. Namun, ketika mengerjakan tugas kuliah seperti menulis makalah atau laporan, saya menyadari bahwa penggunaan bahasa harus lebih formal dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Terkadang, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan bahasa santai di media sosial dapat terbawa ketika menulis tugas akademik. Misalnya, penggunaan kata yang tidak baku atau kalimat yang kurang efektif. Pengalaman tersebut membuat saya memahami bahwa penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan situasi dan juga tujuan komunikasi. Dalam perkuliahan bahasa Indonesia, salah satu materi penting yang dipelajari adalah mengenai teks akademik atau penulisan ilmiah. Teks akademik merupakan jenis teks yang digunakan dalam kegiatan ilmiah seperti penulisan makalah, laporan penelitian, maupun karya tulis lainnya. Teks akademik juga memiliki beberapa ciri utama, yaitu menggunakan bahasa yang formal, jelas, sistematis, serta mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, dalam teks akademik juga perlu memperhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia, struktur kalimat yang efektif, serta pemilihan kata yang tepat. Jika dikaitkan dengan perkembangan bahasa di era digital, tantangan yang muncul adalah kebiasaan menggunakan bahasa yang santai atau tidak baku dalam komunikasi sehari-hari. Kebiasaan tersebut terkadang dapat mempengaruhi cara seseorang menulis dalam konteks akademik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teks akademik sangat penting bagi mahasiswa agar mampu membedakan penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari dengan penggunaan bahasa dalam kegiatan ilmiah. Dengan memahami konsep teks akademik, mahasiswa diharapkan mampu tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah, meskipun dalam kehidupan sehari-hari terbiasa menggunakan bahasa yang lebih santai di media sosial. Nah, jadi dapat saya simpulkan, ternyata era digital membawa pengaruh yang
yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Di satu sisi, era digital mendorong munculnya kreativitas bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam penulisan teks akademik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita perlu menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi dan konteksnya. Baiklah, sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap refleksi yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.